Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ayu Rifki Faradisa, Irfan Nasrul Faudi, Muhammad Bahrul Ulum, Mutazimah Lydia Laasiliyah, Rizky Dwi Nur Aini, dan Siti Nur Fadilah akan menjelaskan tentang mikrobiologi pangan. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu tentang gambaran umum pemanfaatan mikroba pangan. Filosofi tentang makan saat ini telah mengalami pergeseran dikarenakan faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Saat ini, makan bukanlah sekedar untuk memperoleh kondisi kenyang, akan tetapi yang lebih utama adalah untuk mencapai tingkat kesehatan dan kebugaran yang optimal. Bahkan di negara maju, dunia kuliner sudah menjadi semacam fashion, sehingga tingginya kandungan gizi suatu bahan pangan akan ditolak oleh konsumen apabila penampakan dan cita rasanya tidak menarik dan memenuhi selera konsumennya. Seiring dengan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan, maka tuntutan konsumen tentang produk pangan juga mengalami pergeseran. Produk pangan dituntut tidak hanya bernilai gizi tinggi, akan tetapi juga mengandung senyawa yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Nah, dari sinilah kemudian muncul konsep pangan fungsional atau functional food yang menurut Badan POM diartikan sebagai bahan pangan yang secara alamiah maupun telah melalui proses mengandung satu atau lebih senyawa yang berdasarkan kajian ilmiah mempunyai fungsi fisiologis tertentu yang bermanfaat bagi kesehatan. Bahan pangan yang telah melalui proses untuk menjadi bahan pangan fungsional biasanya melibatkan aktivitas mikroba berupa bakteri, kapang, atau khamir yang sering disebut dengan proses fermentasi. Melalui proses fermentasi ini dihasilkan senyawa yang bermanfaat untuk kesehatan. Nah, selain itu, jamur pangan atau edible mushroom yang merupakan jamur makroskopis juga dikenal menghasilkan senyawa aktif yang dapat meningkatkan ketahanan tubuh atau imunomodulator. Bahan pangan merupakan medium yang rentan ditumbuhi oleh mikroba karena mengandung berbagai macam nutrisi yang dibutuhkan bagi pertumbuhan mikroba tersebut. Nah, pertumbuhan mikroba dalam bahan pangan dapat digolongkan menjadi dua kategori, yaitu yang pertama pertumbuhan yang diinginkan dan pertumbuhan yang tidak diinginkan. Satu yaitu pertumbuhan mikroba pada bahan pangan yang diinginkan, biasa dikenal dengan istilah fermentasi. Pada proses fermentasi terjadi perubahan-perubahan pada komponen pangan tertentu akibat aktivitas mikroba yang dianggap menguntungkan. Produk pangan hasil fermentasi memiliki nilai gizi, daya cerna, dan umur simpan yang lebih tinggi daripada bahan bakunya. Sejak berabad yang lalu, produk fermentasi berbasis hewani maupun nabati telah lama dikenal oleh masyarakat luas. Pada awalnya, pangan fermentasi terjadi secara spontan. Namun saat ini cukup banyak beredar di pasaran pangan fermentasi secara terkontrol, sehingga dihasilkan produk yang lebih bermutu. Pada prinsipnya, terdapat 3 kelompok mikroba yang berperan dalam proses fermentasi pangan, yaitu bakteri, kapang, dan khamir. Nah, mikroba tersebut memerlukan zat-zat nutrisi dalam pertumbuhannya untuk mensintesis komponen sel dan menghasilkan energi. Sebagai sumber energi, karbohidrat dan protein diperlukan oleh mikroba untuk menghasilkan ATP serta produk hasil metabolisme lainnya. Selain itu, mikroba juga memerlukan beberapa faktor pertumbuhan, yaitu seperti asam amino yang digunakan sebagai bagian dari protein, vitamin sebagai grup protetik dari enzim, dan purin dan pirimidin sebagai bagian dari asam nukleat. Yang kedua yaitu pertumbuhan yang tidak diinginkan. Pertumbuhan mikroba pada bahan pangan yang tidak diinginkan dapat dijumpai dalam bentuk kerusakan bahan pangan atau yang biasa kita sebut sebagai kebusukan dan penyakit yang timbul akibat mengkonsumsi bahan pangan yang terkontaminasi mikroba patogen.
Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Melanjutkan pembahasan dari Rizky Dwi Nuraini mengenai pemanfaatan mikroba pada bidang pangan. Di sini saya memilih fermentasi tape. Tape merupakan salah satu makanan tradisional di Indonesia yang sudah tidak asing lagi dan dihasilkan dari proses fermentasi bahan pangan karbohidrat. Tape mempunyai rasa yang spesifik, yaitu manis, alkoholis, dan kadang-kadang masam. Hal ini terjadi karena perubahan pada bahan dasar menjadi tape. Produksi tape dilakukan melalui proses fermentasi dengan bantuan beberapa jenis mikroorganisme, seperti yang berada di dalam ragi tape, yaitu kapang. Di dalamnya terdapat mikroba yaitu Amylomyces reuchi, Mucor sp, dan Rhizopus sp. Kemudian ada khamir. Di dalamnya terdapat bakteri Saccharomyces fibulligeria dan Saccharomyces malanga dan Pichia burtoni, Saccharomyces cerevisiae dan Candida utilis, dan terdapat bakteri yaitu Pediococcus dan Bacillus. Dalam proses fermentasi tersebut, pati akan diubah oleh kapang dengan menghasilkan enzim amilotik yang berfungsi untuk memecah amilum menjadi gula yang lebih sederhana atau disakarida dan monosakarida. Kemudian dilanjutkan khamir yang berfungsi untuk merombak sebagian gula sederhana menjadi alkohol. Selain itu juga dipengaruhi oleh bakteri Acetobacter aceti yang mengubah alkohol menjadi asam asetat sehingga tape terkadang terasa masam. Proses fermentasi merupakan tahap terpenting dalam proses pembuatan tape. Proses fermentasi tape memanfaatkan respirasi anaerob. Proses fermentasi yang terjadi selama pembuatan tape pada dasarnya meliputi 4 tahapan pengurai. Di antaranya yaitu yang pertama, molekul-molekul pati yang berada di dalam bahan akan dipecah oleh kelompok kapang yang menghasilkan enzim amilolitik menjadi dekstrin dan gula-gula sederhana seperti disakarida dan proses sakarifikasi atau hidrolisis enzimatis. Kemudian, khamir akan mengubah sebagian gula sederhana menjadi alkohol. Inilah yang menyebabkan aroma alkoholis pada tape. Enzim yang mampu mengubah glukosa menjadi alkohol dan CO2 selama fermentasi adalah enzim-enzim zimase yang dihasilkan oleh khamir atau Saccharomyces cerevisiae. Dalam proses fermentasi, selain alkohol juga terbentuk asam pirufat dan asam laktat. Asam pirufat adalah produk antara yang terbentuk pada hidrolisis gula menjadi etanol dan dapat diubah menjadi etanol atau asam laktat. Kemudian, pada fermentasi lebih lanjut, alkohol oleh bakteri Pediococcus dan Acetobacter diosida menjadi asam-asam organik antara lain asam asetat, asam suksinat, dan asam malat. Perubahan asam pirufat menjadi asam laktat dikatalis oleh bakteri Pediococcus pentaceaus. Kemudian, melalui proses oksidasi alkohol, sebagian asam organik akan bereaksi dengan alkohol menjadi ester yang memberi cita rasa pada tape tersebut. Reaksi dalam fermentasi berbeda-beda tergantung pada jenis gula yang digunakan dan produk yang dihasilkan. Proses fermentasi ini tidak hanya membutuhkan efek pengawetan saja, tetapi juga menyebabkan perubahan tekstur, cita rasa, dan aroma bahan pangan yang membuat produk fermentasi lebih menarik, mudah dicerna, dan bergizi. Kualitas tape juga sangat tergantung pada kondisi lingkungan, yaitu suhu dan kondisi anaerob, jenis bahan yang digunakan, dan lama fermentasi. Tahapan pembuatan tape adalah meliputi pencucian dan perendaman beras ketan, pengukusan, kemudian yang terakhir peragian dan fermentasi. Yang pertama, pencucian dan perendaman. Menurut Krisnawati, pencucian dimaksudkan untuk menghilangkan kotoran yang terikut pada bahan baku, sedangkan perendaman berperan dalam hidrasi molekul pati untuk memudahkan proses gelatinisasi. Sedangkan perendaman dapat menyebabkan hidrasi pada granula sehingga pati yang tergelitasi dengan baik jika dipanaskan. Jumlah air yang terserap yaitu 30%. Kemudian yang kedua, pengukusan. Proses pengukusan dapat mensterilkan bahan baku sehingga dapat mengontrol tahap fermentasi yang lebih baik.
Beras yang masak atau tanak dapat diperoleh dari pengukusan selama 30-60 menit dihitung saat uap air mulai terpenetrasi ke dalam bahan. Selama pengukusan, beras akan menyerap air sekitar 7-12% dari berat awal pengukusan. Total penyerapan air sebanyak 35-40% dapat menghasilkan beras tanak yang baik untuk difermentasikan. Kemudian yang terakhir, peragian dan fermentasi. Ragi diberikan setelah bahannya dikukus dingin. Ragi diberikan terlebih dahulu untuk memudahkan inokulasi. Menurut Vardias, proses utama pada fermentasi tape terbagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap yang pertama merupakan tahap pemecahan pati menjadi gula sederhana yang menimbulkan rasa manis dan membentuk cairan, di mana konversi pati menjadi gula lebih sederhana dilakukan oleh kapang dengan bantuan enzim amilase. Tahap berikutnya, fermentasi sebagian gula menjadi asam organik, alkohol, dan senyawa-senyawa cita rasa. Konversi gula menjadi alkohol dilakukan oleh khamir. Pemecahan gula menjadi alkohol ini melalui proses yang disebut glikolisis, di mana gula diubah menjadi etil alkohol. Proses glikolisis ini cenderung terjadi pada kondisi anaerob. Proses esterifikasi pada fermentasi tape antara asam dan alkohol menjadikan ester yang membentuk cita rasa khas tape. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu terkait pemanfaatan mikroba pangan. Jadi mikroba itu sendiri dalam pangan itu dapat dimanfaatkan. Salah satunya yaitu dimanfaatkan sebagai fermentasi tempe, pembuatan tempe. Tempe kedelai atau tempe adalah makanan fermentasi tradisional dari Indonesia yang telah diproduksi dan dikonsumsi di berbagai negara di dunia. Telah dilaporkan tempe mengandung antioksidan dan merupakan sumber protein yang penting bagi masyarakat Indonesia karena mengandung protein yang tinggi. Fermentasi tempe terdiri atas 2 tahap. Tahap pertama berupa perendaman kedelai yang telah direbus yang berlangsung selama kurang lebih 24 jam. Perendaman ini bertujuan untuk pengasaman kedelai yang terjadi melalui aktivitas bakteri. Pada tahap ini pH akan turun dari 7 menjadi sekitar 4. Kondisi asam ini penting untuk pertumbuhan rhizopus yang dinokulasikan terhadap kedelai pada tahap kedua yang berlangsung sekitar 48 jam. Selanjutnya terkait karakteristik tempe. Dalam mencari informasi tentang jenis-jenis bakteri yang ada di tempe ini masih terbatas. Informasi tentang jenis bakteri yang berperan dalam pengasaman tempe ini penting agar dapat digunakan saat produksi tempe yang diinginkan dengan kualitas yang konsisten. Misal untuk skala industri, untuk yang diinginkan dengan kualitas yang konsisten dapat ataupun perlu adanya kontrol dari mikroorganisme itu sendiri, yang mana peran dari mikroorganisme itu sendiri sangat diperlukan pada saat pengasaman ataupun pembuatan tempe ini selama fermentasi berlangsung. Kemudian saat ini berbagai pendekatan biologi molekuler telah dikembangkan dan diterapkan untuk mengidentifikasi bakteri, diantaranya melalui sequencing gen 16 sRNA. Itu adalah salah satu bentuk dari ataupun cara mengidentifikasi bakteri pada tempe. Kemudian ada bakteri yang terdapat pada tempe. Salah satunya yang pertama itu adalah Klebsiella pneumoniae. Bakteri ini dapat menurunkan pH air rendaman saat perendaman kedelai. Artinya K. pneumoniae dapat mengasamkan kedelai yang merupakan hal penting dalam pembuatan tempe. Telah dilaporkan banyak hal tentang bakteri K. pneumoniae.
pada tempe tersebut. Di antaranya telah dilaporkan berperan dalam pembentukan vitamin B12 pada tempe dan merupakan salah satu jenis bakteri yang melimpah pada tempe. K. pneumoniae bersifat patogen oportunistik, namun secara genetik K. pneumoniae pada tempe berbeda dengan K. pneumoniae patogen. Akan tetapi bakteri ini yang berperan dalam pengasaman kedelai pada pembuatan tempe. Selanjutnya itu terkait bakteri Lactobacillus agilis. Jadi keberadaan dari Lactobacillus agilis ini merupakan jenis bakteri yang dominan pada tempe. Bakteri ini merupakan anggota dari kelompok bakteri asam laktat yang telah dilaporkan berperan dalam pengasaman kedelai tempe pada saat perendaman kedelai. Kemudian bakteri selanjutnya yaitu Enterobacteria cae. Dominasi bakteri ini pada tempe berpotensi sebagai bakteri patogen. Jadi pada saat perendaman seperti itu. Mungkin dari saya cukup itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Saya Ayurki Faradisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keuntungan penggunaan mikroba, yaitu yang pertama dalam fermentasi tape, mikroorganisme yang berperan terdiri dari kapang, yaitu Amylomyces rowsi, Musor sp, dan Rhizopus sp. Sedangkan pada hamir, yaitu Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces fibulgera, Saccharomyces malanga, Pichia burtoni, dan Candida utilis. Sedangkan pada bakteri yang digunakan yaitu Pediococcus sp dan Bacillus sp. Selanjutnya yaitu pada fermentasi tempe, yaitu yang digunakan mikroorganisme Klebsiella pneumonia, Enterobacteriaceae, Lactobacillus agilis, dan Rhizopus sp. Selanjutnya yaitu keuntungan mikroorganisme pada tape. Pada pembuatan tape ini melibatkan berbagai mikroba yang mempunyai keuntungan masing-masing, yaitu kapang jenis Chlamydomucor mengubah pati menjadi gula yang nantinya menciptakan rasa manis pada tape, dan jenis Saccharomyces cerevisiae mengubah gula menjadi alkohol. Kemudian hamir akan mengubah sebagian gula sederhana tersebut menjadi alkohol. Nah, inilah yang menyebabkan aroma alkoholis pada tape. Enzim yang mempunyai ataupun yang mampu mengubah glukosa menjadi alkohol dan CO2 selama fermentasi adalah enzim zimase yang dihasilkan oleh hamir Saccharomyces cerevisiae. Kemudian dalam proses fermentasi selain alkohol, ini juga terbentuk asam pirufat dan asam laktat. Nah, asam pirufat adalah produk antara yang terbentuk pada hidrolisis gula menjadi etanol dan dapat diubah menjadi etanol atau asam laktat. Selanjutnya yaitu pada fermentasi lebih lanjut, alkohol oleh bakteri Pediococcus dan Acetobacter dioksidasi menjadi asam-asam organik antara lain asam asetat, asam suksinat, dan asam malat. Adapun perubahan asam pirufat ini menjadi asam laktat dikatalis oleh bakteri Pediococcus pentaceae. Melalui proses oksidasi alkohol ini, sebagian asam organik dan bereaksi dengan alkohol membentuk ester yang memberi cita rasa pada tape. Proses fermentasi ini tidak hanya menimbulkan efek pengawetan, tetapi juga menyebabkan perubahan tekstur, cita rasa, dan aroma bahan pangan yang membuat produk ini menjadi lebih menarik, mudah dicerna, dan bergizi.
Kualitas tape ini sangat tergantung pada kondisi lingkungan, yaitu suhu dan kondisi anaerob, jenis bahan yang digunakan, dan lama fermentasi. Selanjutnya yaitu keuntungan fermentasi tape. Produk fermentasi ini diyakini dapat memberikan efek menyehatkan tubuh, terutama sistem pencernaan, karena meningkatkan jumlah bakteri dalam tubuh dan mengurangi jumlah bakteri jahat. Kelebihan lain dari tape ini adalah kemampuannya mengikat dan mengeluarkan aflatoksin dari tubuh. Fermentasi tape ini dapat meningkatkan kandungan vitamin B1 atau tiamina hingga 3 kali lipat. Nah, vitamin ini diperlukan oleh sistem syaraf, sel otak, dan sistem pencernaan agar dapat berfungsi dengan baik. Karena kandungan berbagai macam bakteri baik yang aman dikonsumsi, tape ini dapat digolongkan sebagai sumber probiotik dalam tubuh. Nah, konsumsi tape ini juga dapat mencegah terjadinya anemia karena mikroba yang berperan dalam fermentasinya mampu menghasilkan vitamin B12. Selanjutnya yaitu keuntungan mikroorganisme pada tempe. Nah, pada pembuatan tempe ini melibatkan berbagai macam mikroba, yaitu yang pertama Rhizopus oryzae, merupakan kapang utama yang digunakan dalam pembuatan tempe. Rhizopus ini baik dikonsumsi karena tidak menghasilkan toksin dan mampu menghasilkan asam laktat. Jamur ini memiliki kemampuan mengurai lemak kompleks menjadi trigliserida dan asam amino. Selain itu juga mampu menghasilkan protease sehingga mudah dicerna oleh manusia. Selanjutnya yaitu Klebsiella pneumonia, dapat menurunkan pH air, peredaman kedelai, mengasamkan kedelai, pembentukan vitamin B12 pada tempe, dan bersifat patogen oportunistik. Selanjutnya yaitu Lactobacillus agilis, merupakan anggota dari bakteri asam laktat yang berperan dalam pengasaman kedelai saat peredaman kedelai. Dan yang terakhir yaitu Enterobacteriaceae sebagai bakteri patogen pada sistem peredaman. Selanjutnya yaitu keuntungan fermentasi pada tempe. Proses fermentasi kedelai ini menjadi tempe dapat meningkatkan gizi sekaligus mengubah flavor langu dari kedelai menjadi flavor khas tempe yang nikmat. Sehingga fermentasi tempe ini juga dapat menurunkan asam fitat sebanyak 30% dari kadar fitat kedelai mentah sebelum fermentasi. Hal ini merupakan peran dari jamur tempe, yaitu Rhizopus, yang menghasilkan enzim fitase untuk mengurangi asam fitat menjadi inositol dan fosfor anorganik. Nah, tanpa dilakukannya fermentasi, zat gizi kedelai seperti kalsium dan fosfat anorganik ini masih terikat dengan asam fitat di dalam kedelai, sehingga apabila dikonsumsi, tubuh ini tidak dapat menyerap dan memanfaatkan kalsium dan fosfat tersebut. Sehingga hal ini akan mengakibatkan seseorang ini dapat mengalami defisiensi fosfat dan kalsium. Selain itu, konsumsi asam fitat berlebih memiliki hubungan positif dengan penurunan kemampuan penyerapan zat besi dalam tubuh. Oleh karena itu, proses fermentasi ini merupakan salah satu proses pengolahan yang memiliki peran penting untuk meningkatkan gizi, terutama pada bahan baku serealia yang tinggi asam fitat. Selanjutnya yaitu keuntungan mikrobiologi pangan secara umum dapat digolongkan menjadi 4, yaitu yang pertama pengolahan bahan pangan, yaitu dapat kita manfaatkan seperti fermentasi, misalnya fermentasi pada tape maupun tempe dan yogurt maupun lainnya. Yang kedua yaitu peningkatan nilai gizi. Dengan adanya mikrobiologi ini, gizi-gizi yang terdapat dalam suatu makanan ini akan berpengaruh baik terhadap tubuh manusia. Dan yang ketiga yaitu pengawetan. Pengawetan gizi ini yaitu akan memperpanjang masa simpan dari makanan tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu efek positif terhadap kesehatan manusia. Di sini akan
memberikan efek positif berupa vitamin maupun nilai gizi terhadap manusia setelah memakainya. Mungkin cukup itu dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Multazima Lidiala Asiriyah dengan NIM 207190070. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya dan saya akan menjelaskan mengenai kekurangan ataupun kelemahan dari mikroorganisme pangan. Nah, selain memiliki kelebihan, mikroorganisme pangan juga memiliki kekurangan atau kelemahan. Nah, berikut merupakan beberapa kekurangan ataupun kelemahan dari mikroorganisme pangan. Pertama, yakni dapat menyebabkan makanan menjadi beracun atau menyebabkan penyakit maupun efek buruk lainnya. Nah, misalnya pada tempe bongkrek, di mana mengandung bakteri Pseudomonas cocovenenan. Nah, bakteri Pseudomonas cocovenenan ini memproduksi racun dan di mana ketika termakan maka akan mengganggu metabolisme glikogen sehingga dapat menyebabkan kematian. Kedua adalah dapat menurunkan nilai gizi. Kebanyakan mikroorganisme digunakan dalam bahan pangan untuk meningkatkan nilai gizi. Namun, apabila pengolahannya kurang tepat, maka bahan pangan tersebut nilai gizinya malah berkurang. Nah, misalnya pada pembuatan tempe dari lamtorogong. Semakin lama fermentasi yang dilakukan, maka semakin berkurang kandungan protein dari tempe tersebut. Kekurangan yang selanjutnya adalah dapat merubah rasa ataupun bau. Nah, misalnya pada pembuatan yogurt. Yogurt diperoleh dari fermentasi susu, di mana susu yang awalnya terasa manis akan berubah menjadi asam. Kekurangan yang selanjutnya adalah dapat mengubah bentuk, volume, ataupun karakteristik lain. Misalnya pada pembuatan tape ketan, di mana yang awalnya ketan yang padat, nah setelah mengalami proses fermentasi menjadi tape, akhirnya bentuknya lunak. Selain itu, kekurangan daripada penggunaan mikroorganisme dalam pangan adalah memerlukan penyimpanan dan pemeliharaan pada kondisi tertentu. Nah, bakteri memiliki syarat hidup yang harus dipenuhi. Misalnya, pada bakteri Streptococcus thermophilus dalam pembuatan yogurt, di mana memerlukan pH 6,8 dengan suhu 37 derajat Celcius. Selain beberapa kekurangan ataupun kelemahan dari mikroorganisme pangan yang telah saya sebutkan, mikroorganisme pangan juga dapat membuat kerusakan pada bahan pangan. Berikut merupakan tabel beberapa tipe kerusakan dan mikroorganisme yang menjadi penyebab kerusakan tersebut. Di antaranya ada roti. Nah, tipe kerusakan pada roti ini yakni bulukan. Untuk mikroorganisme yang terlibat yaitu Rhizopus nigricans dan Penicillium. Selain itu ada pada sirup. Kerusakan pada sirup yakni menyerabut atau tumbuh serabut-serabut pada sirup. Nah, organisme penyebabnya yaitu Bacillus subtilis dan Enterobacter aerogenes. Selain itu, pada sirup juga terjadi perubahan rasa, di mana rasanya menjadi rasa khamir. Nah, untuk mikroorganisme penyebabnya yakni Saccharomyces dan Zygosacharomyces. Selain pada roti dan sirup, ada juga makanan lain seperti buah-buahan dan sayur segar. Nah, untuk tipe kerusakannya yakni busuk lunak. Dan mikroorganisme yang menjadi penyebabnya yakni Rhizopus dan Erwinia. Selain itu, ada juga tipe kerusakan busuk berkapang kelabu. Untuk mikroorganisme penyebabnya yakni Botrytis dan busuk berkapang hitam. Untuk mikroorganisme penyebabnya yakni Aspergillus niger. Selain itu, juga terjadi pada daging segar dengan tipe kerusakan yakni pembusukan, di mana mikroorganisme penyebabnya yakni ada Clostridium, Proteus vulgaris, dan lain-lain, seperti yang ada di tabel ya teman-teman. Dan pada ikan terjadi perubahan warna dan juga terjadi pembusukan. Pada telur, kerusakannya berupa busuk berwarna hijau dan busuk tak berwarna. Dan pada air jeruk pekat, yakni kerusakannya
busuk hitam, serta rasa tidak enak. Nah, itu beberapa contoh mikroorganisme yang menjadi penyebab kerusakan pada bahan pangan atau pada makanan. Nah, untuk selanjutnya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman yang lain. Terima kasih, sekian pembahasan dari saya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang mikrobiologi pangan. Pembahasan saat ini saya akan memfokuskan pada tantangan dan sesuatu yang dapat dikembangkan dari mikrobiologi pangan. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini perkembangan keilmuan dalam mikrobiologi pangan ini sangat maju dengan baik. Akan tetapi masyarakat mendapatkan akses keilmuan mikrobiologi pangan ini sangatlah minim. Seperti yang kita ketahui bahwa kehidupan sehari-hari kita tidak dapat terlepas dari mikrobiologi. Sebagai contoh, pedagang kaki lima jarang sekali mengetahui dari keilmuan mikrobiologi pangan. Padahal pemanfaatan mikrobiologi ini dapat meningkatkan nilai produk dari pedagang kaki lima itu sendiri. Sehingga kekurangan dari mikrobiologi yang sekarang lebih dominan hanya sebagai organisme pengurai menjadi hal yang lebih bermanfaat. Tantangan mikrobiologi pangan. Bagi industri pengelolaan pangan, analisa mikrobiologi merupakan tahapan yang sangat penting dalam produksi karena menjadi indikator kualitas apakah produk yang dihasilkan higienis dan memenuhi standar keamanan pangan. Tidak bisa dipungkiri masih banyak industri yang menggunakan metode kultur konvensional dalam pengujian. Menurut website Elkarsa, metode ini memiliki banyak kelemahan untuk diterapkan dalam sektor industri yang profit oriented. Kelemahan yang pertama yaitu kualifikasi yang tinggi, meliputi personil yang melakukan pengujian dan sarana laboratorium yang khusus sehingga menuntut pelaku industri untuk berinvestasi banyak di mikrobiologi. Yang kedua, persiapan media tumbuh membutuhkan waktu tersendiri. Selain itu, media yang sudah dibuat memiliki durasi kadaluarsa yang singkat. Yang ketiga, pengelolaan limbah media pasca pengujian sangat rumit karena limbah mikrobiologi termasuk kategori B3, bahan beracun dan berbahaya. Yang keempat, dibutuhkan waktu relatif lama hingga dapat hasil analisa paling cepat 1 hari bahkan mencapai 5 hari. Akibatnya produk tertahan dan baru bisa rilis setelah hari analisa keluar. Sedangkan menurut Food Review, pengujian mikrobiologi pada produk pangan memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, pengujian hanya menunjukkan hasil atau outcome tanpa memberikan informasi bagaimana proses yang terjadi. Yang kedua, waktu yang diperlukan untuk melakukan analisis. Pada umumnya, standar pengujian mikrobiologi menggunakan basis reaksi biokimia yang memerlukan waktu 24 sampai 48 jam. Lebih jika pengujian patogen yang dilakukan, maka waktu yang diperlukan bisa lebih 5 kali 24 jam. Yang ketiga, biaya pengujian memerlukan biaya yang tidak sedikit. Terkait dengan kendala ketiga dan bahwa pengujian mikrobiologi di industri tidak mungkin diaplikasikan kepada semua bahan atau produk, maka keterbatasan. Yang keempat, bahwa pengujian mikrobiologi umumnya dilakukan terhadap sampel. Sementara itu tidak ada satupun sampling plan yang mampu memberikan jaminan ketiadaan suatu mikroorganisme. Meskipun banyak sekali metode-metode analisis yang digunakan untuk menguji pangan, tapi masih banyak kasus-kasus keracunan dari makanan yang melalui proses mikrobiologi pangan. Mengapa demikian? Berikut adalah faktor-faktornya. Faktor yang pertama yaitu profil demografi berubah dengan meningkatnya populasi yang rentan terhadap bahaya mikrobiologi. Yang kedua, perubahan pada praktik-praktik pertanian, lebih meluasnya sistem distribusi pangan, dan meningkatnya
kesukaan dan konsumsi daging di negara berkembang memiliki potensi terhadap peningkatan kasus keracunan makanan. Yang ketiga, perubahan pola makan. Misalnya lebih disukai pangan-pangan yang diolah secara minimal, sehingga meningkatnya waktu antara pengelolaan dan konsumsi, serta meningkatnya kebiasaan makan di luar. Berkontribusi terhadap meningkatnya kasus keracunan makanan karena bahaya mikrobiologi. Yang keempat, adanya patogen-patogen baru. Patogen yang muncul kembali setelah sekian lama tidak menyebabkan sakit juga meningkatkan terjadinya kasus keracunan makanan. Sebagai contoh, kasus antraks yang muncul kembali sejak beberapa tahun yang lalu. Berbagai kasus keracunan antraks diberitakan di berbagai media massa terkait dengan konsumsi daging ternak yang terinfeksi Bacillus anthracis. Beberapa peluang kontaminasi oleh bahaya mikrobiologi ini dapat dihindari dengan memberikan pendidikan kepada para pekerja yang terlibat langsung dan penerapan praktik sanitasi yang baik. Namun beberapa peluang kontaminasi ini sulit untuk dihindari. Misalnya kontaminasi oleh Listeria monocytogenes setelah proses pengelolaan. Data dari Center for Disease Control menunjukkan bahwa selama periode tahun 1988 sampai 1992, persiapan dan penanganan pangan yang paling umum menyebabkan terjadi keracunan pangan adalah suhu penyimpanan yang tidak benar, diikuti dengan buruknya sanitasi, pemasakan yang kurang memadai, kontaminasi peralatan pangan berasal dari sumber yang tidak aman. Selanjutnya, sesuatu yang dapat dikembangkan dari mikrobiologi pangan. Melihat kasus perkembangan sangat pesat saat ini tentang keracunan akan makanan yang melalui proses mikrobiologi, sehingga menurut saya sesuatu yang dapat dikembangkan dalam mikrobiologi pangan ini adalah sebuah metode analisis yang sederhana, baik itu dilakukan secara tradisional maupun modern. Mungkin saat ini teknologi modern maupun metode-metode tradisional tentang analisis pangan itu sangat banyaklah, tapi belum ada tahapan yang sempurna mampu menetapkan makanan ini sudah higienis dan terhindar dari bakteri patogen. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.